pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tadi sebelum kesini sudah sarapan dulu atau belum? Belum ya. Kenapa belum? Pasti energinya masih kosong ini kalau belum sarapan. Nggak bisa sarapan pagi. Oh, nggak bisa sarapan pagi. Kalau yang ini? Lagi males dulu. Lagi males. Yang ini? Males juga. Males juga. Males ya. Dan kali jangan di skip ya sarapannya supaya energi kita tetap banyak gitu. Oke. Sebelum itu anak-anak semua di sini sudah tahu belum kita mau melaksanakan kegiatan apa? Itu Bu. Ada yang tahu, ada yang belum ya. Nah, jadi hari ini itu kita melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum kita lanjut untuk ke tahap selanjutnya, Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk berkenalan terlebih dahulu supaya lebih mengenal satu sama lain. Sudah kenal sama Ibu? Sudah ya? Nah, sudah. Ibu akan memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan nama Ibu Mutia Anisila, bisa dipanggil Ibu Ani. Mungkin boleh dari anak-anak sekalian berkenalan dulu dari yang sebelah sini. Baik, untuk perkenalkan, namaku Maestro Ramada, biasa dipanggil Manes, dari kelas 1. Perkenalkan, nama saya Nike Febriati, dan bisa dipanggil Nike, dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Said Moza dari kelas 10. Ya, lanjut. Perkenalkan, saya Ayu dari kelas 10. Oke, diharapkan setelah perkenalan ini anak-anak sekalian bisa lebih mengenal antar satu sama lain. Mungkin kita langsung saja, tapi sebelum itu juga ada beberapa hal yang perlu Ibu tekankan dan jelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak. Kita kan akan melaksanakan konseling kelompok. Anak-anak tahu nggak konseling kelompok itu apa? Ada yang sudah pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum, tapi pernah mendengar apa itu? Oke. Kalau boleh tahu apa itu konseling kelompok? Saya Nggak tahu, cuma aja. cuma pernah dengar. Kalau dari Nike, Tahunya diskusi secara kelompok. diskusi secara kelompok. Dari Maestro belum pernah. Jadi Jadi konseling kelompok itu kayak kami mengungkapkan semua masalah kami masing-masing, terus nanti akan dibahas satu-satu. oke, bagus ya. Itu semua jawabannya dari anak-anak. Jadi konseling kelompok itu kita akan melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di mana bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Konseling di sini itu adalah anak-anak sekalian. Nantinya dalam melaksanakan konseling kelompok ini diharapkan anak-anak bisa mandiri untuk menuntaskan permasalahannya. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir. Mungkin di antara kalian masih ada yang berpikir, nanti kalau aku sampaikan permasalahanku nyebar kemana-mana. Tidak ya, karena dalam konseling kelompok itu ada beberapa asas yang perlu untuk kita taati. Asas yang pertama itu adalah asas kesukarelaan. Anak-anak di sini ikhlas dan sukarela melaksanakan konseling kelompok? Iya. Nah, alhamdulillah ya, diharapkan nantinya tidak ada yang terpaksa mengikuti konseling kelompok ini sehingga bisa menyampaikan permasalahannya secara leluasa. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Di sini nanti mungkin kalian masih ragu-ragu atau masih takut untuk mengungkapkan permasalahan, itu jangan sampai, karena kita harus benar-benar terbuka antara satu sama lain supaya permasalahannya bisa terselesaikan. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi anak-anak tidak perlu khawatir kalau misalkan pembicaraan kita, permasalahan kita, apapun itu yang menjadi hal-hal yang dibahas dalam konseling kelompok ini tersebar keluar. Tidak perlu khawatir ya, karena akan dijaga rahasianya dengan sangat baik, dengan berkomitmen. Nantinya Ibu akan mengajak anak-anak berkomitmen gitu ya. Lalu yang keempat ada asas kenormatifan. Kita tetap harus berlandaskan pada norma-norma yang berlaku gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Nah, nantinya dalam konseling kelompok ini ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan. Saat ini kita sudah di tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap inti, dan juga tahap penutup. Nah,
sebelum kita masuk ke tahap inti, Ibu mau mengajak anak-anak sekalian untuk berkomitmen, untuk tidak menyebarluaskan apapun yang akan kita bahas di sini dan menjaga rahasia sebaik-baik mungkin. Apakah anak-anak siap untuk berkomitmen? Siap. Mungkin Ibu akan tanya satu-satu. Dari Maestro, siap berkomitmen? Siap ya, siap menjaga rahasianya ya. Dari Nike? Siap, Bu. Oke, dari Deli? Siap, Bu. Oke, dari Sally? Alhamdulillah ya. Nah, langsung saja Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak. Pagi ini perasaannya bagaimana? Dari Nika dulu. Biasa saja, Bu. Biasa saja ya. Kalau dari Maestro? Biasa aja. Biasa aja. Biasa ajanya tuh bagaimana? Biasa aja, tapi mungkin lebih ke capek aja. Capek ya. Tapi kalau Nika tadi better atau ada hal yang terpendam? Tidak ada senang, belum ada yang sakit kan, Bu. Jadi belum ada kesenangannya, sedih juga enggak. Oke, kalau dari Jali gimana? Sampai seperti itu, belum ada perasaan lagi. Oke. Better ya tapi ya. Dari Zeli? Capek. Capek ya. Mungkin nanti kita akan lanjut untuk mengungkapkan perasaan kita. Sebelum itu, Ibu mau anak-anak sekarang pikirkan dan resapi, renungi satu hal yang menjadi hal urgent dalam diri kalian. Dalam hal ini, hal yang nantinya itu akan kalian sampaikan dalam konseling kelompok ini. Oke, sudah. Ya. Ibu minta dari Sally untuk menyampaikan permasalahan yang hal apapun itu tidak masalah. Mungkin bagi Sally itu kecil, padahal dampaknya sangat besar, atau masalah yang bagi Sally besar, padahal kita bisa menuntaskannya. Itu boleh disampaikan. Kalau dari segi itu sekolah tapi sambil bekerja itu baik. Kalau sekarang itu kita ada sistem Facebook yang membiayai keluarga gitu. Oh, gitu ya. Makanya tadi bilang usahanya yang dirasakan capek gitu ya. Kalau dari Jelly sendiri? Kalau jadi itu sebenarnya kalau misal gitu, ada masalah sedikit-sedikit itu langsung berpikiran pikirannya sampai kayak nggak mau makan gitu. Ya, overthinking ya Iya. berarti. Oke, kalau dari Maestro? Kalau dari Mas mungkin beberapa hari lalu ya, itu kehilangan sang kakek. Jadi mungkin ada OPT juga di situ sama kecemasan kalau misalnya nanti orang terdekat juga mengalami hal yang sama, yaitu hilang dari Manes. Mungkin khawatir. Oke, berarti sekarang masih dalam suasana berduka ya perasaannya ya. Kita lanjutkan dulu ke Nike. Kalau Nike, hal yang paling berharga itu orang tua, Bu. Jadi akhir-akhir ini orang tua sering sakit, jadi kadang suka kepikiran orang tua. Oke, suka kepikiran kecemasan berarti ya. Nah, jadi di sini kita sudah dapati dari anak-anak ibu di sini permasalahannya masing-masing, yang tentunya kita tidak bisa mengukur permasalahan tersebut dalam ukuran besar kecilnya masalah atau itu mah biasa aja gitu. Itu tidak bisa ya, karena kan taraf kesedihan, kecemasan, berpikirnya orang itu kan berbeda-beda. Jadi pasti kalian menanggapi atau menghadapinya juga berbeda-beda. Mungkin ada yang beranggapan itu masalah sepele, tapi padahal itu adalah masalah yang sangat berdampak ke depannya, atau saat ini memberikan dampak padahal dulunya sudah disepelekan gitu ya. Nah, dari permasalahan yang sudah disampaikan tadi, Ibu mengajak anak-anak untuk menyepakati permasalahan mana yang akan kita kaji, kita bahas, kita bantu selesaikan teman-teman kita di sini, anak-anak Ibu. Karena dari anak-anak, permasalahan siapa kira-kira yang mau kita bahas? Mungkin masalah mais. Permasalahan mais ya. Kalau dari Sally, permasalahan mais dari enggak? Permasalahan mes karena sudah terjadi. Ya, karena baru ya, karena masih dalam suasana yang mungkin itu memberikan efek traumatik atau dampak-dampak lain. Dan Ibu lihat juga beberapa hari ini wajar saja kalau Maestro sedikit menurun aktivitas
aktif di kelasnya gitu ya. Kalau biasanya suka nanya-nanya sama guru, tapi akhir-akhir ini merenung ternyata ada faktor lain di belakangnya yang membuat maestro seperti ini. Mungkin teman-teman atau guru-guru yang lain belum tahu tentang hal ini, padahal maestro sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja untuk tetap bersikap baik di hadapan orang banyak. Betul ya Mas ya? Oke, dari anak-anak ibu di sini, bagaimana, ada yang mau menanggapi permasalahan maestro? Izin Bu, Ya boleh. kalau izin bertanya yang Mas, kalau boleh, Kristen Kamar itu gimana gitu Mas? Setelah menghadapi kehilangan? Ya pasti ya sedih ya pasti, karena kan kehilangan orang terdekat, terlebih lagi keluarga yang meskipun memang udah lumayan lama sebenarnya, tapi rasa sedihnya itu masih terasa gitu, sama juga mungkin cemas kalau misalnya nanti keluarga yang lain mendapatkan kejadian yang sama, mungkin sih sebenarnya. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya dari masalah yang dihadapi Mais ini cukup kompleks, karena satu hal itu membuat dia memiliki dampak seperti overthinking tadi, kecemasan, ya, lalu traumatik, ketakutan, dan masih banyak lagi, mungkin penurunan prestasi juga karena beberapa hari ini waktunya lebih banyak dihabiskan untuk merenung dan bersedih gitu ya. Nah, kalau dari teman-teman anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi permasalahan maestro? Mungkin apa yang bisa maestro lakukan, atau boleh juga bertanya terkait hal-hal lainnya. Dan hal-hal ini sebenarnya tidak bermaksud untuk membuat maestro kembali pada masa-masa traumatik, tapi membantu maestro untuk berdamai, memandirikan maestro untuk bisa menerima kenyataan tersebut gitu ya. Gimana? izin kalau Mas, berarti Mas ini dekat sekali ya dengan kakeknya. Iya, dekat dekat banget, karena namanya pas dari pokoknya pernah dari kecil itu memang sering sama kakek gitu tinggalnya, karena kan sebelum tinggal sama orang tua mungkin lagi bangun rumah gitu, jadi masa kecil itu banyak dihabiskan bersama kakek gitu. Ya, jadi memang dekat banget lah dari kecil. Jadi pada saat mendapatkan kabar itu bagaimana perasaannya Mas? Apakah sedalam itu rasanya? Nggak tahu ya Bu. Kalau kaget banget sih pasti, karena yang mesti itu memang sebelum pergi itu memang udah sakit, tapi masih nggak nyangka aja gitu. Kalau teman-teman anak-anak di sini yang lainnya ada yang pernah merasakan kehilangan seperti maestro? Pernah ya? Nah, boleh diceritakan juga? Ini Bu, waktu itu pas seri baru masuk SMA. Nah itu lagi di asrama Bu. Nah itu tiba-tiba di rumah sakit, tapi seri itu udah dikabari. Nah pas sudah nenek meninggal baru dikabari suku-suku. Jadi agak sedikit kecewa karena rumah sakitnya itu dekat sama sekolah seri. Perasaan yang dirasakan Sally itu bagaimana? Pasti sangat takut ya ke depannya kalau bisa mendapat kabar gitu. Iya, kalau misalnya kalau dapat telepon tiba-tiba gitu, kalau mau ngangkat terus pas ditanya kenapa, itu pasti trauma. Oke, nah Mas, di sini juga kamu tidak sendiri, ada juga di antara kalian ini teman yang merasakan hal yang sama, tapi sudah bisa berdamai dengan keadaan ya, sudah bisa menerima, sehingga waktu untuk merenung atau murung itu sudah tidak begitu banyak dan sekarang difokuskan ke hal-hal yang positif. Itu mungkin Mas boleh untuk kedepannya itu lebih banyak lagi melakukan hal-hal positif begitu, supaya apa yang menjadi kekhawatiran, kepanikan itu tidak terjadi lagi, karena sejatinya kehilangan itu adalah hal yang pasti ya, tapi bagaimana kita menghadapinya, menanggapinya, menjalani kehidupan setelahnya begitu ya, karena hidup akan terus berjalan.
Nah, di sini Ibu mau mengajak Maes untuk membantu Maes berdamai dengan keadaan dengan sini akan menggunakan teknik konseling kursi kosong ya. Ini adalah pendekatan dari Gestalt. Nah, Ibu berharap nantinya maestro di hadapan maestro ini sudah ada space atau tempat yang Ibu siapkan, teman-teman yang juga siapkan. Nantinya Ibu harap maestro dapat membayangkan bahwa di sini adalah sosok yang maestro rasa sangat kehilangan dengan kepergiannya, gitu ya. Nantinya Ibu beri kebebasan pada maestro mau langsung berbicara atau mau hanya membayangkan dan berbicara dalam hati, itu kembali kepada keputusan maestro. Tapi kami di sini akan memberikan waktu untuk maestro dapat kembali ke keadaan bagaimana jika sosok itu ada di sini dan sampaikan apa yang belum sempat tersampaikan sehingga nantinya maestro bisa berdamai dengan keadaan atau kehilangan itu, gitu ya. Mungkin yang lainnya boleh untuk bantu meresapi juga keadaan ini. Silakan maestro. Mungkin masih banyak yang belum Mas bisa lakukan buat kakek ya. Apalagi Mas ingat dari kecil banget, dari kecil sebelum punya rumah sendiri itu selalu diberi jajan tuh sebagai meskipun kakek itu jadi supir ya, tapi setiap keluar itu selalu diberi jajan, entah itu jajan es krim atau apapun itu, tapi pasti ada bawaannya. Di kondisi yang saat itu Mais belum tahu, Mais cuma tahu makan, main, tidur, itulah yang Mais cuma tahu. Cuma seiring Mais gede, Mais tahu kalau bahwasannya itu adalah bentuk rasa sayang kakek sama Mais. Ya, meskipun saat itu memang Mais banyak maunya, tapi kakek masih mau nginjuin gitu, bahkan sempat uangnya itu kurang buat beli Indomaret gitu ya. Tapi kakek usahain gitu apa yang Mais mau. Tapi sekarang Mais sudah gede, tapi kakek udah ada. Jadi ya Mais mungkin merasa sangat kehilangan ya, apalagi belum sempat membalas kebaikan kakek. Tapi yang pasti apa yang kakek beri, rasa sayang yang kakek beri itu bakal Mais teruskan ke cici-cici atau bahkan ke keturunan seterusnya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih banyak. Gimana Mais perasaannya? Sedikit itu Lega? Lega ya, bisa mencoba untuk berdamai, bisa mencoba untuk mengungkapkan. Mungkin boleh tarik nafas dulu, hembuskan, nafas lagi, hembuskan lagi. Oke, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Bagus ya Mais sudah bisa untuk mengikuti konseling ini, sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi perasaan yang memendam ya selama ini di dalam hati Mais, sehingga itu membuat Mais mungkin kecewa akan kehilangan, merasa sangat terpukul, lalu sering merenung karena masih berandai-andai, andaikan masih bisa menyampaikannya, andaikan masih bisa bertemu. Tapi setelah tadi mungkin perasaannya sudah jauh lebih tenang, gitu ya. Oke, dari teman-teman Mais di sini, anak-anak Ibu, ada yang mau disampaikan ke Mais untuk membantu menguatkan Mais, dan setelah ini mungkin Mais bisa melakukan apa agar dia bisa memiliki kegiatan positif sehingga mengurangi overthinkingnya, kecemasannya, dan hal-hal traumatik lainnya. Dari Jelly, untuk Mais kehilangan sekarang itu pasti paling berat, tapi mungkin kedepannya dari Mais tidak terlalu overthinking. Mais bisa mencari aktivitas yang bisa disenangi Mais,
misal nih Mas kan sering main game gitu. Jadi Mas main game terus jangan main game aja tapi ikut-ikut lomba game, mungkin di situ cabang Mas. Jadi Mas tidak terlalu memikirkan kakek yang sudah hilang gitu. Ya mungkin Sally karena dia merasakan hal yang sama, jadi dia mungkin ikut membayangkan, ikut merasa terpukul begitu ya. Tapi perlu Sally sadari juga kalau apa yang dirasakan kalian antara Mais dan Sally, kehilangan itu adalah hal yang sangat wajar. Memang tidak mudah untuk berdamai, butuh waktu yang lama. Kita selalu berandai-andai masih ada gitu ya. Boleh bantu ditenangkan dulu ya Sally-nya. Oke. Dari Nike, gimana Nike untuk menguatkan antar Sally dan Maes yang sama-sama kehilangan, sama-sama merasakan hal yang sama? Mungkin untuk Maes sama Sally, mungkin kehilangan itu memang kondisi yang berat untuk mengikhlaskan, tapi namanya hidup pasti akan kembali semua ke sisi. Jadi mungkin kalau misalkan kita nggak diikhlasin, mungkin ada rasa berat, tapi kesian yang telah meninggalnya. Mungkin untuk momen-momennya mungkin tidak bisa dilupakan, tapi bisa dikenang sampai kapanpun. Jadi untuk yang lainnya jangan overthinking, takut kalau bakalan kehilangannya lagi. Tapi Ya betul ya Nika ya, karena hidup itu kan sementara ya, tapi kehidupan itu akan terus berjalan. Pasti kita semua akan merasakan hal yang sama. Bagaimana kita seterusnya melanjutkan kehidupan aja ya, untuk lebih menjalani kegiatan yang positif ya. Mayas mungkin setelah ini bisa ditingkatkan lagi belajarnya ya, jangan banyak merenungnya. Nggak apa-apa merenung untuk meresapi keadaan, tapi tidak untuk selalu terpuruk berkepanjangan gitu ya. Oke, mungkin untuk sesi konseling kita hari ini kita cukupkan dulu karena keadaan juga sudah tidak memungkinkan pada konseling ini. Teman-teman anak-anak mungkin sudah meresapinya, sudah memikirkannya dengan baik-baik, dan diharapkan setelah ini ada perubahan dari apa yang dirasakan gitu ya. Nah, untuk itu Ibu mengajak anak-anak untuk menyepakati sesi konseling kita selanjutnya. Bagaimana? Apakah ada yang mau memberikan saran konseling kita selanjutnya dilaksanakan kapan? Ya, boleh. Minggu depan kayak saja dari pembuatannya Ya, seminggu lagi ya. Jadi seminggu lagi kita akan bertemu untuk melaksanakan konseling kelompok. Ibu harap tidak ada rasa kapok ya atau rasa tertekan. Dan setelah ini Ibu harap juga anak-anak dapat lebih memiliki kegiatan positif lagi ya. Gitu. Mungkin Ibu juga mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk meminta pesan dan kesan juga tidak memungkinkan, jadi kita akan lanjutkan pada sesi konseling selanjutnya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.